Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak Noh channel tutorial dan edukasi mengajar sambil belajar. Sahabat sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang cara membuat layar pembuka pada software Articulate Storyline. Simak terus video ini sampai selesai. Sahabat sekalian, sebelum memulai pembuatan layar pembuka pada Articulate Storyline 3, terlebih dahulu kita perlu siapkan beberapa hal. Yang pertama, logo Kementerian Pendidikan Nasional, kemudian logo Pustekom, kemudian logo Rumah Belajar. Kita langsung saja buka software Articulate Storyline 3. Kemudian klik New Project. Kemudian kita akan dihantarkan ke halaman Story View. Kita bisa mengubah nama halaman Story View dengan cara double klik di logo bendera, kemudian masukkan misalnya layar pembuka. Oke, klik di tempat lain, kemudian kita klik satu kali di halaman kosong, maka akan tampil pengaturan player. Kita bisa hapus tanda centangnya, misalnya kita hapus centang preview, centang swipe. Oke, untuk masuk ke dalam project kita bisa double klik di layar pembuka, kemudian kita akan dihantarkan ke halaman lanjutan dari Story View atau halaman pembuka. Jadi halaman ini masih kosong, kemudian kita akan tambahkan persegi. Caranya dengan klik insert, kemudian pilih shape, lalu pilih persegi. Untuk membuat persegi dapat dilakukan dengan cara klik kiri, kemudian tarik, tahan, kemudian ditarik. Untuk menghilangkan garis tepi dari persegi bisa kita lakukan dengan cara klik format, kemudian pilih shape outline, kemudian pilih no outline. Kemudian untuk mengubah warnanya dapat dilakukan dengan cara klik kanan pada persegi, kemudian pilih format shape. Sini ada beberapa pilihan: no fill, solid fill, gradient, masukkan gambar, masukkan pattern, dan selanjutnya. Dalam hal ini saya akan memilih gradient fill. Klik gradient fill, kemudian pilih preset color. Saya memilih ini. Kemudian sahabat bisa kreasikan sesuai dengan keinginan sahabat. Ada tipenya, bisa juga tipe linear, tipe lingkaran, tipe persegi, dan sebagainya. Selanjutnya klik close. Kemudian seperti inilah kira-kira tampilan warnanya. Kemudian saya akan menambahkan animasi pada persegi ini. Caranya adalah dengan klik animasi, kemudian ada 3 animasi. Pertama, animasi pembuka, animasi penutup, dan animasi gerak. Animasi gerak yang berdasarkan pola tertentu, misalnya seperti ini: garis, setengah lingkaran, lingkaran, persegi, ataupun dalam bentuk yang bebas. Saya akan hanya memilih pada animasi pembuka. Saya pilih animasi roda. Kemudian kita bisa atur waktunya, berapa lama durasi animasinya. Saya pilih 1,5 detik. Kemudian kita masukkan logo Departemen Pendidikan dengan cara insert, klik picture. Kemudian kita pergi ke folder di mana kita menyimpan. Oke, klik, kemudian open, lalu tampil seperti ini. Kemudian logo Departemen Pendidikan juga akan saya beri animasi. Caranya dengan klik animasi, kemudian pilih animasi yang kita inginkan.
Dalam hal ini saya akan memilih animasi split. Oke, kemudian kita atur berapa durasinya. Saya pilih 1 detik. Kemudian saya juga akan masukkan gambar selanjutnya, yaitu gambar Pustecom. Caranya sama dengan cara tadi, klik insert, kemudian pilih picture, lalu pilih Pustecom. Kemudian saya juga akan masukkan animasi, klik animasi, kemudian pilih karena tadi saya memilih split, maka Pustecom saya juga pilih menu animasi split. Kemudian kita atur berapa lamanya, saya atur 1 detik. Kemudian kita masukkan gambar selanjutnya, insert, picture, dan terakhir kita masukkan logo rumah belajar. Kemudian kita juga masukkan animasi dengan cara yang sama, klik animasi, kemudian pilih animasi awal, lalu pilih split. Dan kita atur durasinya lebih kurang 1 detik. Kemudian untuk selanjutnya saya juga masukkan gambar logo Departemen Pendidikan sebagai penutup dari logonya. Saya masukkan lagi dengan cara insert, klik picture, kemudian pilih logo Departemen Pendidikan. Kemudian pada logo terakhir ini saya akan tambahkan animasi glow and spin. Sahabat bisa kreasikan sesuai dengan keinginan sahabat sekalian. Kemudian kita atur durasinya, saya atur 1,5 detik. Oke, sahabat sekalian. Kemudian seperti yang sahabat saksikan di timeline ini muncul ada beberapa banyak bagian yang kita masukkan. Pertama, saya masukkan lingkaran, logo Kementerian Pendidikan, logo Pustecom, logo rumah belajar, dan yang terakhir saya masukkan lagi logo Kementerian Pendidikan. Kemudian saya akan mengatur seolah-olah seluruh logo ini nanti akan tampil secara bergantian. Caranya bisa dibuat dengan cara, misalnya kita akan mengatur logo Departemen Pendidikan Nasional tampil setelah 1 detik dari persegi ini muncul, maka kita klik logo Departemen Pendidikan Nasional, kemudian kita tarik, kemudian kita sesuaikan sampai pada 1 detik, tandanya seperti ini. Kemudian Pustecom seperti itu juga, kita beri jarak 1 detik, kemudian oke, sampai ke 2 detik. Selanjutnya logo rumah belajar juga seperti itu. Lalu selanjutnya logo Kementerian Pendidikan yang terakhir, kita akan juga jarak waktunya lebih kurang 1 detik. Oke, sahabat sekalian, sekarang coba kita lihat atau kita preview dengan cara klik tombol play. Kita akan lihat bagaimana hasilnya ya, jadi tampilannya lebih kurang seperti ini nantinya ya. Kemudian kita perhatikan logo Kementerian Pendidikan Nasional. Kemudian coba sahabat perhatikan keseluruhan dari tampilan ini masih saling berhimpit. Supaya dia tidak berempat, caranya adalah klik logo Kementerian Pendidikan Nasional, kemudian kita tarik, kita paskan dengan posisi ketika logo Pustecom muncul. Begitu juga dengan logo Pustecom, kita klik, kemudian kita tarik, kita sesuaikan
dengan waktu tampilan logo rumah belajar keluar. Begitu selanjutnya. Oke, sampai dengan yang terakhir. Jadi bentuknya lebih kurang nanti seperti ini sehingga tidak lagi terjadi tempel. Oke. Ya, lebih kurang jelas seperti ini. Sahabat sekalian, kalau seperti ini kita tampilkan, rasanya mungkin kurang menarik. Maka untuk memberi kesan lebih menarik, kita bisa tambahkan musik. Caranya adalah dengan cara insert, kemudian pilih audio. Audio ini bisa kita ambil dari rekaman langsung, kemudian bisa juga kita ambil dari file yang ada di komputer kita. Dalam hal ini saya akan ambil audio yang ada di komputer. Caranya adalah dengan klik file. Oke, kemudian ini ada beberapa audio. Saya pilih ini saya ambil dari koleksi audio yang ada di YouTube, koleksi yang bebas hak cipta. Oke, nanti secara otomatis dia akan tampil di timeline. Oke, kita tunggu ya. Jadi nanti lebih kurang seperti ini. Karena audionya terlalu panjang, maka kita perlu melakukan pemotongan. Caranya adalah kita double klik di timeline bagian audio, dan nanti akan muncul halaman editing untuk video. Jadi jenis durasi yang kita butuhkan itu hanya sekitar, kita perhatikan, hanya lebih kurang 7 detik. Maka kita bisa lakukan pemotongan audio sebanyak 7 detik. Caranya adalah double klik di audio dan kita akan dibawa ke halaman mengedit video. Kita sahabat bisa dengarkan bagian mana yang akan diambil. Contohnya seperti ini. Oke, namun saya akan coba ambil bagian yang terakhir. Oke, bagian terakhir ini lebih kurang ya 7 detik. Caranya adalah crop. Oke, jadi nanti hasilnya lebih kurang seperti ini. Kemudian kita bisa memperkuat suara dengan cara klik volume, kemudian kita bisa perbesar. Misalnya kita perbesar 13% ataupun kita perkecil 30%. Misalnya kita akan memperbesar 30%. Ya, kita klik OK. Maka otomatis video ini sudah bertambah suaranya lebih kurang 30%. Kita coba preview. Oke, kemudian jika sudah sesuai kita klik save. Oke, kemudian kita sesuaikan lagi karena ada bagiannya yang tadi bergeser menurut panjang audio yang kita masukkan. Oke, jadi lebih kurang seperti ini. Sekarang coba kita perhatikan, kita preview bagaimana hasilnya.
Ya sahabat sekalian, jadi kira-kira hasilnya seperti itu. Kita bisa preview di timeline atau kita juga bisa preview di tombol preview. Caranya adalah klik preview, kemudian pilih the slide. Ini dia bentuk tampilannya. Oke sahabat sekalian, jadi seperti itulah kira-kira tampilannya. Kemudian kita bisa menyimpannya dengan cara klik publish. Kemudian kita bisa di kolom title kita beri nama, misalnya layar pembuka. Kemudian kita bisa membuat deskripsi, atau kemudian selanjutnya kita bisa pilih di mana lokasi tempat kita menyimpan. Selanjutnya kita bisa pilih format file yang mau kita simpan, misalnya dalam bentuk HTML5 atau Flash atau HTML5 maupun dalam bentuk Flash. Dalam hal ini saya akan pilih HTML5. Kemudian jika sudah sesuai, klik OK. Selanjutnya klik publish. Oke, sudah selesai. Kita coba cek gimana hasilnya. Ya, jadi hasilnya kemudian kita lihat kira-kira begini hasilnya. Sahabat sekalian, kita bisa menghilangkan pada bagian resource, judul, dan menunya dengan cara klik. Oke, kita lihat project kita. Ini kita bisa klik di player ya. Nah, oke, ini menu playernya. Karena tadi tampilannya masih menampilkan menu, maka ketika kita hilangkan menu, maka bagian menu akan hilang. Kemudian ada juga bagian resources. Untuk menghilangkannya, kita bisa hilangkan centang resources. Kemudian pada title bisa juga, kemudian title sudah hilang. Selanjutnya juga pada kontrol hilang, kemudian caption hilang. Oke, jadi semuanya sudah hilang seperti ini. Kemudian kita klik OK. Baik sahabat sekalian, demikian saja yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada kritik, saran, silahkan ketikkan di kolom komentar. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.